So guys, jadi tadi aku habis merenung di depan rumah. Kebetulan sekarang udah jam berapa tadi? Jam 8 ya, jam 8. Aku merenung dan aku bingung pengen ngapain karena udah malam juga kan, dari pagi sampai sore aku udah kerja gitu. Cuma aku ngerasa kayak ada spare waktu sebelum akhirnya aku istirahat. Aku bingung pengen ngapain dan akhirnya aku buat video ini. Ya walaupun sebenarnya aku belum ngerasa pantas ya untuk membuat video ini, cuma aku pengen sharing aja di pertemuan kita kali ini, di video ini, tentang produktivitas atau kayak bahasanya, rutinitas aku sehari-hari, dimana aku ngerasa kayaknya cukup produktif ya. Aku cukup produktif as a college student. Jadi aku pengen sharing ke kalian how to productive as a college student. Sebenarnya nggak tahu sih ya, ini merupakan hal yang produktif atau enggak yang aku sharing kali ini. Cuman aku ngerasa selama ini aku nggak pernah menyesal spend waktu aku nggak pernah nyesel sama hal-hal yang pernah aku lakuin, dan aku nggak pernah nyesel sama hal-hal yang pernah aku putuskan gitu. Jadi aku ngerasa itu cukup produktif dan ya worth it lah untuk sharing ke kalian dalam bentuk video gitu. So kalau aku ngerasa hal-hal yang udah aku lakuin itu bersifat produktif karena yang pertama ada tiga hal kenapa tiga hal ini ngebuat aku ngerasa produktif gitu, melakukan setiap hal gitu, atau melakukan tindakan atau nge-spend waktu aku untuk suatu hal gitu ya. Kenapa aku ngerasa produktif? Tiga hal. Jadi yang pertama, aku ngerasa produktif kalau aku spend waktu aku itu untuk mendapatkan networking. Ya pastilah kalian juga pasti tahu apa itu networking. Networking itu ya aku bagi menjadi dua hal, networking untuk teman, networking untuk partner gitu, untuk mendapatkan partner. Jadi dua hal ini berbeda karena kalian orang tuh mungkin nggak tahu ya gimana cara membedakannya antara partner, teman, dan sahabat gitu. Jadi ya aku beri sebenarnya menjadi tiga sih untuk relation ini sih. Ada relation untuk sahabat, teman, dan partner gitu. Nah untuk sahabat sebenarnya ya untuk free time, untuk sebenarnya maksudnya kenapa aku sebut produktif, karena di situ aku bisa relax, bisa ngerasa waktu yang aku spend itu tuh bisa ngebuat aku happy gitu. Sama kayak teman, sebenarnya teman dan sahabat ini 11-12, cuma beda yang mungkin intensitas dan tingkat kepercayaannya aja yang berbeda gitu ya. Dan partner, spend waktu untuk mendapatkan partner ini merupakan teman, tapi lebih dalam ranah yang profesional gitu. Kalau teman dan sahabat itu personal, kalau misalkan partner itu lebih ke profesional. Jadi kalian bisa spend waktu kalian keluar dan ngerasa worth it itu kalau misalkan kalian mendapatkan partner. Jadi kalian bisa mendapatkan networking untuk lingkup kerja yang lebih luas gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan opportunity, bisa mendapatkan change, peluang karir yang lebih besar gitu kalau misalkan kalian mendapatkan partner atau sahabat atau teman gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, aku ngerasa worth it kalau aku spend waktu aku untuk mendapatkan uang. Nah as a college student pastinya beberapa dari kalian juga yang gak cuma kuliah doang gitu, pastinya untuk bisa kuliah kalian harus kerja kan ya untuk mendapatkan uang ya. Ini sebenarnya fundamental dan ya terlalu mainstream lah ya untuk disebutkan lah ya. Pasti semua orang juga merasa worth it gitu kalau misalkan dia merasa produktif kalau misalkan mereka spend waktu mereka tuh untuk mendapatkan uang. Jadi ya as a college student untuk tolak ukurnya produktif or not produktif ya gitu, karena mendapatkan uang. Jadi kalian bisa pertimbangin itu. Yang ketiga itu untuk mendapatkan kesenangan. Nah, kesenangan di sini sebenarnya harus spesifik dan harus lebih more detail gitu, harus didetailkan. Jadi kesenangan tuh nggak cuma yang kayak nongkrong doang, kesenangannya juga kayak mungkin kalian udah terlalu overwhelmed dengan rutinitas kalian. Akhirnya dengan mendapatkan kesenangan itu kalian bisa lebih produktif di kemudian harinya atau di waktu yang
kalian lakukan di kemudiannya gitu ya, di next time-nya. Nah itu aku sebut produktif, karena after mendapatkan kesenangan itu aku merasa relax, aku merasa recharge, dan akhirnya aku bisa lebih produktif lagi di momen berikutnya gitu. Jadi itu 3 hal tolak ukur yang membuat aku merasa produktif selama menjadi mahasiswa. Nah, di sini aku pengen sharing sedikit mungkin rutinitas aku ya. Kenapa aku merasa aku nggak pernah menyesal memutuskan hal-hal untuk spare waktu aku ya karena 3 hal itu gitu. Untuk mendapatkan kesenangan, kita mulai dulu dari yang paling pertama tadi ya, untuk mendapatkan teman gitu. Teman dan relationship sebenarnya ini sifatnya saling koheren gitu ya, cuman ya entah ya aku cara nyebutinnya gimana, cuman ya sebenarnya aku mungkin akan ceritain aja kali ya gimana rutinitas aku sebagai mahasiswa gitu ya. Rutinitas aku sebagai mahasiswa sebenarnya udah cukup banyak gitu ya. Dari mulai kuliah di 2 kampus ya. For your information yang belum kenal aku ini merupakan mahasiswa dual degree loh ya, bukan double degree. Jadi kayak aku ngambil 2 kampus di 2 jurusan yang berbeda, 2 prodi yang berbeda gitu. Terus selain kuliah aku juga kerjanya itu yang masih freelance, masih part time gitu. Jadi kerjaan aku ini ada 2, nanti aku bakal kasih tahu kalian apa itu kerjaan aku. Terus aku juga ikut komunitas eksternal gitu ya, kegiatan eksternal. Jadi aku nggak masuk organisasi dalam kampus, tapi aku ya manfaatin peluangnya lebih besar lagi gitu, untuk skala yang lebih besar. Jadi aku join di komunitas selain untuk mendapatkan networking tadi yang aku bilang skala yang lebih besar, tapi juga aku merasa aku worth it untuk melakukan atau tergabung dalam komunitas itu, karena ya itu lebih lebih valuable gitu. Karena aku itu tergabung dalam komunitas pendidikan anak gitu ya. Jadi kayak kita ngajarin anak-anak gitu yang di lingkungan marginal, di lingkungan prasejahtera. Jadi selain mendapatkan networking, aku rasa juga itu worth it karena impactful gitu buat another people, untuk orang lain gitu ya. Nah, selain itu kegiatan aku tuh ya, kerja tadi udah, kuliah udah, komunitas udah. Nah aku juga ngebangun komunitas aku sendiri. Selain komunitas eksternal itu aku tergabung dan komunitas eksternal, aku juga ngebuat komunitas aku sendiri. Komunitas ini namanya Ideal ini adalah komunitas diskusi gitu, ya. Aku paham lah, mahasiswa itu lagi di usia idealitas ya, di usia dimana mereka tuh punya idealitas gitu. Jadi aku ngerasa market aku tuh udah ada gitu ya untuk mahasiswa gitu. Dan akhirnya aku punya ide lah untuk membuat Ideal ini komunitas diskusi yang ngebahas isu sosial, politik, gender, apalagi ya pokoknya isu-isu yang lagi uptrend gitu. Jadi selalu aku bahas di komunitas Ideal. Selain itu nanti komunitas Ideal itu sebenarnya juga ada project-projectnya juga, di mana projectnya ini masuk bisa ada koherensinya dengan idealitas sendiri. Dan selain berdiskusi ya pasti kita harus mempraktikkan juga kan, selain berteori kita juga harus mempraktikkan. Jadi aku ngebuat program-program dalam komunitas ini yang dimana itu bisa impactful untuk lingkungan sosial gitu. Nah, tadi masalah pekerjaan, masalah kampus. Kampus udah lah ya, kalian udah tahu lah ya. Yang produktivitas kampus ya kalian mendapatkan knowledge, dapat networking, ya itu. Jadi aku merasa produktif untuk ambil 2 kampus sekaligus. Selain itu untuk kerja sebenarnya ya tadi aku bilang freelance. Aku nggak tahu sebenarnya kalau orang-orang nanya soal Gavril abis kuliah pengen ngapain gitu, atau pengen kerja di bidang apa. Secara teknis aku tahu, maksudnya kayak ya bidang aku ini bidang yang akan berhubungan dengan public relation, lalu apalagi business management, human research, dan lain sebagainya macamnya gitu. Cuman sebenarnya tindakan yang aku lakuin sekarang aku nggak tahu itu akan ada hubungannya atau enggak. Sebenarnya aku sadar sih, tindakan yang aku lakuin sekarang nggak ada hubungannya, tapi aku merasa
ya itu yang bisa aku lakuin sekarang gitu. Jadi buat kalian yang punya pemikiran yang sama gitu ya, I think you should take the action aja deh, kayak karena itu nggak buat kalian menyesal. Maksudnya kayak ya kalian nggak akan menyesal untuk melakukan hal-hal yang itu hal yang positif gitu, hal itu positif dan itu menggerakkan moral hazard kalian gitu ya. Jadi lakuin aja selama itu dalam in the good way gitu ya. Tadi itu masalah kerjaan sebenarnya aku nggak tahu ini koheren atau enggak, sebenarnya enggak ya, cuman ya mendapatkan networking dari situ. Selain mendapatkan knowledge baru yang enggak dan aku dapetin di kampus, aku dapat networking, aku dapat gaji, pasti ya dapat uang lagi dan dapat knowledge. Udah aku ulang-ulang, aku tuh suka bingung kalau bikin video kayak gini, makanya aku kayak jarang-jarang bikin video karena aku putra tuh orientasinya tuh terlalu bercabang ya, akhirnya muter-muter gitu kan, terlalu bercabang ya. Aku ngerasa ngelakuin hal-hal kayak kerjaan yang serabutan lah ya, kayak aku tuh sebenarnya freelance-nya ya as a education mentor di salah satu company swasta gitu ya, dan bekerja sama ke pihak sekolah swasta gitu. Jadi company aku ini bidang edukasi non formal gitu, dan bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Makanya di situ aku sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah swasta dan aku mendapatkan networking yang bagus di situ. Jadi selain dapat uang, networking itu udah menjadi centang dari yang ngebuat aku merasa worth it gitu kalau mengerjakan itu. Terus kerjaan aku sebenarnya 2 guys. Oke, ini dia. Yuk, gitu guys. Jadi sebenarnya ini kerjaan yang udah aku lakuin dari SMA. Ya lumayan lah buat nambah-nambah uang. Even aku nggak tahu ya, cuman aku merasa worth it aja gitu. Karena di sini dengan melakukan kerjaan as a driver gitu ya. Aku driver kebetulan gak cuma mau narik ojek online doang, cuma aku juga narik taksi online. Di sini aku merasa aku mendapatkan uang, tadi udah centang 1, centang 2 aku mendapatkan networking. Kenapa? Karena ya dengan kepribadian aku sekarang yang bisa mudah bersosialisasi dengan orang gitu, aku dengan mudah bisa mendapatkan networking dari pelanggan gitu ya. Jadi aku sering bantu ngobrol-ngobrol sama customer tentang kerjaan, tentang kehidupannya gitu. Dan di situ akhirnya kenalan lah dari tingkat yang kuliah, teman-teman masih kuliah juga, sampai tingkat yang sudah jadi profesional, aku mendapatkan networking yang luas di situ. Terus komunitas, tadi aku udah ceritain masalah komunitas aku. Oke, kita skip lah ya masalah kerjaan aku. Juga sebenarnya buat kerjaan yang yang bisa aku keren banget nih, pakai seragam nih BUMN segala macam. Nah, kerjaan kayak gitu juga lah ya. Tapi at least itu udah mencetak 2 bagian dari objektivitas aku memandang suatu hal itu worth it gitu. Masalah komunitas tadi aku udah ceritain juga ya. Intinya dari video ini aku berharap teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Kalau kalian masih bingung asal student gimana kalian bisa produktif di kampus, sebenarnya produktif itu bukan harus di kampus guys. Di luar kampus justru itu bisa mendapatkan produktivitas dengan skala yang lebih besar lagi gitu. Jadi ya lakuin aja gitu, learning by doing, lakuin apa yang kalian mau. Dan selama itu masih berada di lingkaran yang positif, masih di arah yang positif, lakuin aja gitu. Jangan sampai kalian menyesal pada akhirnya ketika kalian udah disibukkan dengan kegiatan yang stagnan gitu. Maksudnya kayak yang gimana ya, aku juga bingung jelasinnya guys. Ya di lingkup yang ngebuat kalian tuh harus memaksa kalian mau gak mau melakukan tindakan itu gitu. Ya lakuin aja sekarang. Maksudnya lakuin sekarang yang kalian mau gitu. One day kalian tuh gak bisa ngelakuin hal yang gak bisa kalian mau gitu kan. Jadi
lakuin apa yang kalian mau, join komunitas, join apapun itu yang bikin kalian happy, bikin kalian mendapatkan uang, bikin kalian mendapatkan networking, lakuin aja. So itulah sharing-sharing aku tentang how to be a productive college student. Aku juga nggak tahu ini termasuk produktif atau enggak, cuman ya udah termasuk ini bikin video ini yang bikin aku bisa melatih public speaking aku, bikin aku bisa apa ya aku rasa ini hobi aku gitu, bikin video kan dari SMA juga, dari SMP bahkan aku udah bikin YouTube channel sendiri. Jadi aku rasa ini bagian dari hobi aku dan aku ngerasa bisa recharge sekaligus bisa bikin kreativitas aku bertambah, bisa bikin public speaking aku terasa gitu. Jadi lakuin aja yang kalian mau guys, jangan malu, bodo amat sebenarnya orang tuh gak peduli dengan kalian, jadi lakuin aja. See you on the next video, bye bye guys. Bye.